Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kurang semangat yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu, udah. Namanya pemuda, antum tuh muda-muda, masih berapa tahun usianya? Ada yang 20 tahun? Ya, 13, 14, 15 paling, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bila yaumiddin. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudara sekalian, santri yang berbahagia, generasi Islam, mujahidun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya? Sehat enggak ini? Alhamdulillah, masyaallah. Segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala saya baru sampai di sini, dijemput tadi jam 7:30 berangkat dari Solo, sampai di sini barusan kurang lebih jam 8:30, istirahat sebentar. Dengan takdir Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin yang setia untuk senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan untuk membela sunnah-sunnahnya, mengamalkan sampai akhir hayatnya, termasuk kita insyaallah. Allahumma amin. Tadi disebut dikenalkan nama saya Ade Hidayat. Ada kesamaan dengan ustadz yang masyhur di Indonesia dan di dunia ini adalah Ustadz Adi Hidayat. Bedanya E dan I. Saya Ade, itu Adi. Ade Hidayat, itu Adi Hidayat. LC MA. Saya juga LC. LC-nya lulusan Saudara Him. LC itu lulusan Cemani kalau saya. Iya. MA-nya Ma'had Ali. Iya. Ada kesamaan saya sama beliau, sama-sama oleh Allah ditakdirkan menjadi lahir orang Sunda. Ya. Istri beliau juga alumni dari pesantren Al Mukmin.
ngeruki itu, istri beliau. Beliaunya dari Bandung, bedanya jenggot saya sudah putih, beliau masih hitam. Bedanya saya sekarang sudah dikaruniai oleh Allah punya anak 2, yang laki ada 6, yang perempuan ada 6. Itu bedanya. Kalau beliau katanya 7, walau alam sawab ya. Jadi saya 2 anak, yang perempuan 6, yang laki-laki ada 6, 12. Dan semua alhamdulillah sekarang dikaruniai oleh Allah punya cucu 8. Jadi sudah punya cucu 8, alhamdulillahirabbil alamin. Katanya Ustadz Abdurrahim, Ustadz siapa lagi nyusul saya insyaallah. Sekarang punya berapa Ustadz? 4 ya. 4, yang ada 2 masih kurang 8 Ustadz. Insyaallah. Dari istri 1. Ustadz mau berapa rencananya Ustadz? Iya. Alhamdulillah. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melihat kalian Masya Allah. Saya pernah ke pesantren ini 8 tahun lalu. Kaget saya melihat bangunan sekarang karena beda dengan dulu. Enggak begini dulu. 8 tahun. Kalian 8 tahun berarti ya baru 7. Ada yang baru kelas 1 barangkali, atau yang mungkin juga kelas berapa begitu. 8 tahun lalu. Baru 2 tahun berdiri saat itu kalau tidak salah. Nah, jadi qadarullah masih diberi oleh Allah usia yang panjang dengan perantaraan beliau Ustadz Abdurrahim saat bertemu di Solo meminta kepada saya, Ustadz tanggal berapa ini? 19 kosong dah. Saya tidak berpikir kosong tidak kosong. Emang ada apa? Minta di Salman. Iya, saya iyani. Dengan istri saya, istrinya Ustadz, kenapa? Untuk diputihnya, iya saya iyani. Kenapa? Saya ingin jalan-jalan. Ternyata tanggal 19 bertepatan dengan awal Muharram tahun baru Hijriyah 1445 Hijriyah. Saya tidak terpikir ternyata tanggal ini pula saya kira ada pernikahan, dan istri saya ada acara di Dewan Syariah Kota Surakarta menjadi bagian panitia. Karena disuruh, karena saya minta langsung, maaf saya cerita dulu ya, diminta ngisi di Salman Putri tanggal 9. Loh gimana? Saya iyani. Ya sudah, kalau pada saya jadi panitia lebih, ya enggak apa-apa, biar kita bareng-bareng, kali-kali bareng bersama istri, enggak sama anaknya, hanya berdua saja dijemput. Masya Allah. Tadinya kalau enggak dijemput, saya mau pakai motoran, asik motoran berdua itu. Cuma kalau nggak dijemput, saya habis dari sini naik sekalian ke Laupak itu. Ya sekedar mungkin bukan masalah motornya, tapi pergi itu dengan siapa, itu yang asiknya di situ. Iya, kalian juga seneng kan kalau orang tua kalau pergi berdua itu jangan diganggu. Biarlah anaknya mondok, orang tuanya asik berdua selagi masih ada. Allahumma amin. Jadi tadi berdua dijemput ya. Begitu asbabun nuzulnya saya sampai di pondok pesantren Salman Al Farisi ini. Ternyata adalah dalam rangka, saya kira-kira adalah dalam rangka tahun baru Hijriyah 1445 Hijriyah. Ada kaitannya anak sekalian, ya pasti ya, dengan ayat yang saya baca tadi di surat At-Taubah. Ya, itu sebagai dasarannya pembicaraan saya di pagi hari ini. Katanya sampai duhur ya Ustaz. Sampai duhur ya. Enggak ada istirahat ya? Enggak ada. Siap ya? Kalian duduk, saya duduk juga kan? Sampai duhur insya Allah ya. Mudah-mudahan ada istirahat nanti. Di surat At-Taubah tadi saya bacakan,
Ayatnya ayat yang ke-20. Kapan terjadinya penanggalan tahun kaum muslimin? Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kaum muslimin terpikir untuk berbeda dengan yang lainnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabatnya, kapan kita memulai tahun Islam itu? Apakah sejak dimulainya lahir Rasulullah SAW? Oh, itu belum diangkatnya Nabi, atau saat diangkatnya Rasulullah SAW pada usia 40 tahun jadi Nabi? Ada yang usul adalah entah tadi kelahirannya, atau diangkat dari Nabi, atau saat hijrah, atau wafatnya Rasulullah. Maka yang diambil sepakatnya adalah di awal dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu disepakati itu, maka dihitung awal tahun. Jadi awal pertama tahun Hijriyah adalah saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu di awal tahun, dihitung awal tahun hijrah. Berarti kalau sekarang 1445 Hijriyah berarti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah itu, anak sekalian, saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu usianya berapa tahun? Siapa yang tahu? Saat hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu, yang para sahabat duluan, beliau adalah terakhir yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sementara Ali radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menggantikan tidur di kamar beliau. Saat hijrah berapa tahun? Sembilan? 43 tahun. Baik, 43 tahun. Ada lagi yang lain? 53 tahun. Ada lagi? 45 tahun. Iya. Baik, kita hitung. Saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi usia berapa tahun? 40 tahun. Saat beliau nikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, usia beliau berapa tahun? 25 tahun. Berarti jarak dari pernikahan sampai diangkat menjadi Nabi berapa tahun? 15 tahun. Saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, usianya berapa tahun? Baik, belum itu, sejak diangkat dari menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai wafat di Madinah, beliau itu saat wafat usianya berapa tahun? 63 tahun. 63 tahun. Berarti saat diangkat dari Nabi usia 40 tahun, berarti kenabian beliau berapa lama? 23 tahun. 23 tahun beliau dibagi dua hidup beliau. Pertama saat di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Berarti ayat-ayat yang turun
di Mekah disebut ayat Makkiyah, ayat yang turun di Madinah disebut ayat Madaniyah. Kembali bahwa berarti usia beliau baik saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu beliau berada di Mekah itu, ada yang tahu berapa tahun? 13 tahun. Berarti sisanya di mana? 10 tahun di Madinah. Berarti kalau demikian saat hijrah dari Mekah ke Madinah usianya 53 tahun. Di Madinah kurang lebih 10 tahun, maka genap 63 tahun. Begitu kita mempelajari secara global sejarahnya. Jadi ayat yang di Makkah disebut ayat Makkiyah, ayat di Madinah disebut ayat Madaniyah. Kenapa beliau hijrah? Hajara yuhajiru itu adalah meninggalkan. Kenapa hijrah? Ada yang menyatakan bahwa hijrahnya ini, kalau kalian saya beritahukan kepada kalian bahwa Indonesia ini pernah dipimpin oleh presiden kedua yang namanya Pak Soeharto. Zaman itu ya, beliau berkuasa 32 tahun. Jadi sejak tahun 67 sampai 99, jadi 32 tahun menjadi presidennya Pak Soeharto itu. Saat itu ada namanya program transmigrasi, yaitu pindah karena dianggap Jawa, Pulau Jawa ini padat. Jadi penduduk Indonesia ini, maaf kita keluar dulu sebentar dari ada kaitannya mau saya dari sejarah Indonesia, ada kaitannya karena penduduk Indonesia ini yang saat itu zaman Pak Soeharto ada 135 juta tahun 90-an itu, maka yang paling padat di antara pulau-pulau Kalimantan, Sumatera yang besar-besar ya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Jawa, yang paling padat adalah Pulau Jawa. Itu 80% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Berarti Kalimantan yang paling besar, Sumatera juga besar, sedikit penduduknya. Maka Pak Harto mencanangkan untuk memindahkan sebagian penduduk Pulau Jawa ke Sumatera, utamanya ke Kalimantan, ke Maluku, ke Sulawesi dan ke Irian. Tentu dengan iming-iming saat itu. Iming-iming apa? Karena di sini sudah padat penduduknya, maka kalau pindah, ada yang mau, kamu mau pindah, asal pindahnya bukan satu keluarga saja, satu RW minimal. Maka terjadilah dari Wonogiri misalkan, dibangun di situ waduk Wonogiri, kampungnya banyak terendam, dipindahkan ke Sumatera. Maka di Sumatera pun ada kampung Wonogiri, ada kampung Pracimantoro, karena orang-orangnya dari Solo. Supaya tertarik, maka rakyatnya diiming-imingi tiap orang dapat satu tanah 1 hektar plus dengan kelapa dan sawitnya itu. Wah, untuk mau di situ. Nah, apalagi didorong dengan ayat ini sama dengan hijrah. Zaman Rasul juga belum hijrah dari Mekah ke Madinah, itu hijrah. Nah, itu oleh para ustadz, para ulama dikasih dalil atas
saran pemerintah supaya rakyatnya mau semangat dalam berhijrah, maka dikasih dalil bahwa transmigrasi itu sama dengan hijrah. Rasul aja pernah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kita pun harus hijrah dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan itu. Untuk apa? Karena di Mekah itu adalah banyak pedagang, di Madinah daerahnya pertanian. Jadi sama dengan kita Indonesia ini, banyak petani, pindah aja ke Sumatera, pindah ke Kalimantan, pindah ke Maluku, Sulawesi, begitu. Jadi ada kesamaan, maksudnya begitu, disama-samakan. Padahal, nah mulai ini hijrah yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi yang terakhir dari Mekah ke Madinah bukan untuk menyelamatkan perut. Kalau di Indonesia ini dari transmigrasi karena pertimbangannya padat di Pulau Jawa, susah cari pekerjaan, maka susah cari tempat di Sumatera, di Kalimantan masih luas, maka dikasihlah lahan-lahan untuk makan, pertanian. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan ekonomi. Padahal Rasulullah dan para sahabatnya bukan karena makan, bukan karena susah makan di Mekah, tetapi yang utamanya untuk menyelamatkan akidah. Kenapa? Karena saat itu kaum muslimin sangat gencar sekali oleh orang-orang kafir Quraisy, disakiti, dizalimi, bahkan dibunuh. Siapa yang pertama kali syahid dalam Islam? Ada yang tahu? Artinya dibunuh oleh orang-orang kafir. Belum ada perang, tapi ini dikategorikan orang yang pertama syahid dan syahidah dalam Islam. Siapa? Ada yang tahu? Yang syahidah perempuannya, yang syahid laki-lakinya. Anaknya namanya Ammar. Ada namanya Ammar sini. Maka disebut keluarga Yasir. Ammar itu adalah Yasir. Ibundanya siapa? Bilal. Ibunda kok Bilal? Itu karena mempertahankan Islamnya. Saat itu belum ada kewajiban jihad, disiksa habis-habisan, sehingga anaknya yang bernama Ammar, bapaknya sudah meninggal, ibunya telah syahid. Masya Allah, ditakut-takuti, disiksa habis-habisan sampai pingsan, babak belur. Ternyata kekeh karena oleh tuannya, kamu harus kembali ke agama nenek moyangmu, keluar dari Muhammad. Dia nggak mau. Kamu nggak jadi pelajaran, bapak ibu mati. Masya Allah, ibunya itu meninggalnya itu kakinya diikat ke unta yang kanan, yang satu kaki kiri diikat ke unta yang kiri, suruh untanya lari berlawanan arah, dan maaf di kehormatannya ditusuk dengan tombak. Sampai seperti itu. Tapi dipertahankannya dengan hanya mengucap kalimat la ilaha illallah. Lebih baik aku mati daripada
harus kembali kepada agama keyakinan yang syirik, aku tidak akan kembali. Syahid akhirnya. Lahir anaknya, melihat siksa ibunya seperti itu, bapaknya kayak begitu, maka dia tidak lebih ringan, disiksa pula sampai pingsan berkali-kali, tetap begitu. Akhirnya orang Quraisy mempersiapkan baju besi, dipanaskan sampai panas membara, merah membara, suruh makaikan. Siapa yang pernah kena api las? Ada yang pernah? Belum pernah. Siapa yang pernah main korek api? Pernah naik korek api? Pernah kena panasnya itu? Panas enggak? Kalau enggak panas berarti enggak normal. Ya panas. Ini baju besi dipanasi sampai panas membara, suruh makaikan. Wah, kayaknya enggak kuat. Tapi dipaksa. Ayo kamu pakai. Kalau kamu pakai, kamu katakan untuk mencaci Muhammad. Kalau kamu mencaci Muhammad, kamu akan bebas. Maka dia terpaksa mengeluarkan cacian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpaksa karena penderitaan yang sangat luar biasa dan gak mampu kayaknya, tapi hatinya gak terima. Tapi dia berkata, kalau saya mengikuti ucapan kalian, apakah saya akan bebas? Iya, kamu akan bebas, silahkan. Maka dengan demikian dia mengucapkan ucapan yang mencaci Rasulullah dengan terpaksa dan akhirnya dibebaskan. Tapi sedih, bukan gembira. Karena ucap begitu, hatinya nggak terima mengucap seperti itu. Karena imannya tidak bisa diganti, tetapi nggak kuat menerima siksa yang seperti itu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dari jauh apa yang diderita oleh keluarga Yasir dan itu anak dan istrinya, beliau hanya berkata, sobron ala Yasir. Sobron ala Yasir, sabar wa Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena Allah telah menjanjikan surga buat kalian. Masya Allah. Jadi siksaan yang makin keras karena mempertahankan iman itulah akhirnya kaum muslimin yang lain, Rasulullah meminta pada Allah, ya Allah, kapan kita diperbolehkan hijrah ya Allah? Belum ada. Dan akhirnya saat turun ayat udzina lilladzina amanu, diizinkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk hijrah, bi annahum dzulimu, karena mereka telah dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Saat itu diizinkan oleh Allah hijrah. Kezaliman sebuah puncak, berarti hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah bukan untuk menyelamatkan perut, tetapi menyelamatkan akidah dan keyakinan. Maka dalam ayat yang saya baca di surat At-Taubah ayat ke berapa tadi? Ayat yang ke-20, alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhajaru, berhijrah, wajahadu, dan dia berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Apa kata Allah? Bi amwalim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, a'dhamu darajatan indallah, mereka itulah orang yang mamana a'dhamu. Anak-anak sekalian, mamana azimun, apa? Azimun, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mamana azimun? Ada yang tahu azim apa? Agung. Kalau a'dhamu lebih agung, lebih mulia.
a'zamu kata Allah. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, mereka itulah kata Allah yang lebih mulia, yang lebih agung kedudukannya, darajatan indallah, lebih agung derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu darajatan indallah. Yang mengatakan tuh Allah sendiri, pencipta alam semesta ini. Allah yang membuat kriteria siapa yang paling agung derajatnya di sisi Allah, orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itu a'dhamu darajatan. Orang yang paling agung, yang paling mulia, paling hebat, paling top di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa ulaika humul faizun. Mana faiz? Menang. Yang keras le. Pemenang. Pemenang ya. Wa ulaikul faizun. Mereka orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang yang beruntung. Faiz itu. Faza yafuju faujan. Ada namanya faujan ngadima. Ada sini namanya faujan ngadima. Fauzan. Ya itu di faza yafuju. Wa ulaikamul faizun. Kata mereka itulah orang-orang sukses hidupnya. Berarti sukses menurut Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang kaya harta. Bukan orang yang kaya raya keduniaannya, bukan. Tetapi yang sukses menurut Allah, orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Nah, anak sekalian, maka untuk mempertahankan iman itu, bukan untuk mempertahankan perut. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini ada prioritas yang harus kita utamakan, yang kita istimewakan, yang kita jaga keberadaannya. Menurut kalian, coba apa saja yang harus kita jaga keberadaannya, yang paling istimewa dalam hidup itu apa yang harus kita istimewakan, harus kita jaga? Apa menurut kalian? Ada yang mau menjawab apa saja yang harus kita jaga betul dalam hidup itu? Apa? Ada lagi beriman? Ada lagi? Kita punya harta, punya apa? Punya nyawa, punya apa lagi? Sholat, apa lagi? Yang harus kita jaga, itu kita dijaga itu. Nyawa kita jaga. Nyawa kalian jaga enggak? Muhammad ada ya. Nyawa yang saat ini wajib dijaga enggak? Wajib? Betul. Orang tua wajib dijaga? Betul. Para ustadz wajib dijaga enggak? Benar. Jadi banyak yang dijaga ya. Para ustadz, orang tua, baik. Antara ustadz dan orang tua, mana yang dijaga, yang wajib dijaga? Orang. Harta wajib dijaga enggak? Antara harta dengan orang tua, orang tua. Antara orang tua dengan mobil, mana dijaga? Orang tua. Orang tua dengan nyawa, mana dijaga? Hah?
Betul nih. Orang tua dengan nyawa kita, mana yang diutamakan? Orang tua. Berarti kalian akan mengorbankan nyawa untuk orang tua. Betul. Demi orang tua rela nyawa hilang. Betul. Berarti kamu jangan nangis kalau dipondokkan. Lah iya, kan orang tua menghadapi pondok untuk menjaga orang tua. Nyawa pun dikorbankan. Ini gak nyawa, baru hanya hawa nafsu ditahan. Ya di pondok gak enak, gak bebas, gak boleh pegang HP, gak boleh jajan sembarangan, tidak ada putih lagi. Ada putih nggak? Oh sana jauh. Jadi antara orang tua dan nyawa yang dijaga siapa? Orang tua. Berarti lebih berharga orang tua daripada nyawa. Betul? Baik. Tadi ada yang jawab pertama, iman. Antara iman dan nyawa mana dijaga? Sekali lagi, saya pastikan antara iman dan nyawa mana yang paling utama dijaga? Betul? Iman dijaga, berarti kalian rela hilang nyawa daripada hilang. Betul? Yakin nih? Siapa namanya? Isa. Sa, dari mana Sa? Karanganyar. Kamu rela hilang nyawa tapi iman ada. Betul? Tidak apa-apa mati tapi iman ada. Benar? Allahumma amin. Mudah-mudahan kalian begitu. Lebih baik hilang nyawa, hilang harta, hilang apapun dunia saya hilang asal iman ada di dada. Nah begitu namanya. Itulah alladzina amanu. Kalau sudah imannya benar, apa tanda iman yang benar itu? Yaitu iman yang benar itu dia para sahabat rela meninggalkan hartanya, keluarganya, siapapun yang ada di Mekah ditinggalkan. Kenapa? Ini perintah dari Rasulullah. Jadi imannya itulah yang harus kita jaga, dan iman itulah yang harus kita pupuk hidup ini. Imannya bagaimana? Iman yang benar, anak sekalian, iman yang benar akan melahirkan sesuai ayat itu. Coba di surat At-Taubah tadi, di surat sebelumnya Al-Anfal, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Itu pasti iman, terus hijrah. Iman yang benar itu artinya dia meyakini kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang datang dari Allah yang diturunkan kepada siapa? Rasulullah itu kebenaran. Kebenaran yang mutlak, yang tidak ada salahnya. Diyakini begitu. Maka ketika iman itu benar, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Yang bagaimana? Yang iman benar itu tidak dicampuri dengan syirik. Iman tidak dicampuri dengan syirik. Godaannya iman itu anak-anak yang soleh, yang mujahid, yang ganteng, yang rajin, yang hafid, yang apalagi calon penghuni surga insya Allah. Iman yang benar itu adalah yang tidak dicampuri dengan syirik. Syirik itu apa? Ini baru ya, nanti baru ya.
Kelas 1. Yang kelas 2 ada? Yang kelas 2 mana? Syirik itu apa? Hah? Oh, keluar dari agama Islam, nggak apa-apa. Apa syirik itu? Lupa, nggak apa-apa. Lupa, nggak apa-apa. Al insanu mahal khotowa nisya. Manusia itu tempat lupa dan salah. Jadi lupa, nggak apa-apa. Syirik itu berarti Islam. Ya apa? Hah? Menyekutukan Allah. Syirik itu menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, itu syirik. Tadi betul, keluar dari Islam, karena orang yang musyrik itu sudah dianggap keluar dari Islam, nggak diterima, amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Maka orang yang imannya iman pada Allah, tetapi dia mengimani ada Tuhan selain Allah, ada pencipta langit bumi selain Allah, ada yang berkuasa dalam semesta selain Allah, itu adalah syirik. Itu iman yang salah seperti itu. Maka ketika iman tercampuri dengan kesyirikan, biasanya kesyirikan itu berkaitan dengan keduniaan. Itu yang menggoda. Godanya begitu, meyakini ada penguasa, ada yang berkuasa. Contoh, kalau mungkin kalian pernah lihat di perempatan-perempatan jalan itu, baik di kampung, kalau di kota jarang sih perempatan, di kampung biasanya. Kalau jalan besar nggak pernah ada yang namanya, kalau di kampung, di perempatan kampung suka pernah melihat bunga-bunga itu di perempatan itu, bunga yang di atas daun itu, bunga setaman. Bukan bunga itu, bukan bunga yang jadi, bukan bunga yang di daun itu. Pernah lihat kan? Atau ditaburkan begitu? Ada yang tahu apa tujuannya? Hah? Biar selamat. Ya, biar selamat para pengguna jalan, biar selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penguasa perempatan jalan. Siapa? Kalau penguasanya ada prit gitu, nah itu wajar, kelihatan. Itu apa namanya? Supeltas, sukarelawan pengatur lalu lintas, wajar itu ada kelihatan. Lah ini bunga. Kalau bunga-bunga kecil itu bisa menyelamatkan, mbok yo pakai bunga matahari saja yang gede gitu ya. Lah itu begitu. Kalau bunga kecil aja menyelamatkan, ya yang gede sisan gitu. Tapi nggak pernah buka yang ada dimanapun. Kok sama ya? Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, bahkan di luar Jawa pun kok sama bunga begitu. Dan pakai daun, dan ada kadang pakai lengkapnya gula merah. Kalau di sini namanya gula Jawa, di Sunda gula berem. Ada yang dari Jawa Barat kan? Mana Jawa Barat mana? Gula berem, tahu kan? Gula berem. Ya, kalau orang Jawa gula berem gitu. Orang Jawa bilang begitu. Gula merah dilengkapi. Kok kenapa gula merah enggak ganti jadi gula putih, gula pasir? Kok sama kesukaannya begitu? Dari mana tahu begitu? Di ayat berapa, surat apa dalam Al-Quran begitu? Kalau tanya kalian satu saat kepada ibu-ibu atau berapa yang menaruh bunga itu, Pak, Bu, kenapa kok bunganya mesti bunga begitu? Atau gulanya gula merah, atau kopinya kopi apa pahit? Kalau kopi susu gimana gitu, bisa diganti gak? Tanya begitu, karena begitu. Kalau bunganya gimana? Kalau bunga kertas, boleh enggak? Kamu nanya, kamu nanya gitu.
anak muda gitu kan, Masya Allah. Kau bertanya-tanya, wah susah. Itu mbah-mbah begitu udah mbah-mbah apa namanya zaman now itu ya. Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Mbah, saya nanya beneran, apa ada itu dari mana? Pasti jawabannya, wis pokoknya jangan banyak tanya. Gitu. Yang bertanya-tanya, kamu nanya, wah susah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi iman yang terbawa atau tercampuri syirik, tidak mungkin ketika turun ayat Allah suruh hijrah itu tidak mungkin pindah, tidak mungkin. Anda percaya? Tetapi iman yang yakin pada Allah dan Rasulnya, ketika ada turun perintah hijrah, pergi. Belum lama ini di bulan Hijrah ini terjadi sejarah penyembelihan. Siapa yang disembelih? Kambing, sapi, unta. Mewakili siapa? Siapa sejarahnya yang oleh Allah lewat seorang manusia juga sehingga turun perintah Allah supaya membeli anaknya? Siapa itu? Nabi Ibrahim. Yang disembelih siapa? Ibunya siapa? Siti Hajar. Apakah saat turun perintah Allah, Ibrahim, dalam mimpi itu sembelih anakmu, nanti nggak usah khawatir, ketika pisau sudah dekat tak ganti kambing, begitu? Begitu pula Nabi Ismail. Hei anakku, aku lihat dalam mimpi, kata Ibrahim alaihissalam, aku nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nggak usah khawatir, nanti saat udah pisau dekat ganti kambing kok. Begitu enggak? Yang ada dalam benak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail putranya, Masya Allah. Nabi Ismail itu kamu lahir tahun berapa? Sekarang berapa tahun? 14 tahun. Kamu berapa? Berapa tahun usianya? 14. Kamu berapa? 12 tahun. Jadi kisaran kayak kalian itu Nabi Ismail itu 12 atau 3 sampai 14 tahun. Kurang lebih itu usia kalian. Nabi Ibrahim kan dalam sejarah turun perintah saat ingin punya anak untuk melanjutkan dakwahnya, Allah menguji lama dah punya anak dan akhirnya punya anak. Setelah punya anak lahir dari Siti Hajar, baru beberapa bulan diungsikan ke Mekah. Kita set ke belakang tentang iman ini. Saat turun perintah dari Allah supaya menghijrahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya di Mekah, saat itu Nabi Ibrahim ada yang menyatakan di Mesir, ada yang di Palestina. Kalian ada yang pernah ke Mesir? Ada yang pernah ke Palestina? Ada yang pernah ke Mekah? Baik. Kira-kira antara Palestina ke Mekah ada dari Solo ke Tawangmangu? Lebih dekat, lebih jauh kira-kira? Lebih jauh ya? Ustaz, berapa jarak Ustaz antara Mekah sama Mesir itu atau Palestina? Jauh. Ada kira-kira 500 kilo? Lebih 1000 kilo ya? Oh bis, berarti 1000 kilo kurang lebih 24 jam ya. Katakanlah 1500 kilo. Bukan pakai bis. Nabi Ibrahim pakai bis enggak? Pakai apa? Apakah Nabi Ibrahim tahu dari Mesir bahwa di sana ada namanya Mekah? Di mana Mekah itu? Pernah ke Mekah Nabi Ibrahim? Belum pernah. Maka saat turun perintah, hai Ibrahim,
ungsikan anak dan istrimu ke namanya Bekah. Maka istrinya nanya, kamu nanya gitu. Kalau bahasa kita, Mas atau Pak, Nabiullah Ibrahim, kita mau kemana? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Kenapa? Karena nggak tahu. Ketika ditanya, oh kita ke Mekah, pasti kalau dijawab kita ke Mekah, apa pertanyaannya? Mekah itu di mana? Kan gitu. Nggak tahu, maka nggak jawab. Yang penting persiapan. Tapi istrinya karena taat kepada suaminya, iman pada Allah, suruh persiapan, dia persiapan. Kok banyak persiapannya, Mas? Iya, pokoknya banyak. Lah kemana? Diam lagi. Pokoknya persiapan. Berangkat pakai unta tadi, siang malam berangkat. Mana, Mas? Diam aja. Bertanya-tanya begitu. Sampai akhirnya dirubah pertanyaannya. Ya Nabiul Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ah, ini jawab. Ini mudah jawabannya. Iya, ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajat? Kalau perintah Allah, saya yakin Allah pasti menolong dan memudahkan kita. Oh, Masya Allah. Gak nanya lagi. Berhari-hari. Kalau sekarang mungkin ada map mana Mekah itu. Tahu kan? Ada mapnya, Masya Allah. Yang ada iman. Yang ada iman. Ustadz, santri ini pernah jalan kaki ke Magetan? Belum pernah dari sini ke Magetan. Kalau Ustadz pernah dari Solo ke Magetan, ke Tangwangu sini jalan kaki dulu, ke Klaten, ke sini nggak ada pernah waktu santri. Ah, rugi berarti. Saya santri di Al-Nun Solo itu, dia santri pasti. Santri pertama itu jalan kakinya itu yang dekat ke Cokro ya saja dulu. Ya jarak 20 kilo atau 10 kilo gitu. Nanti berikutnya Solo Tawangmangu jalan kaki. Biasanya berangkat habis muhadharah jam 9 10 sampai sini subuh Tawangmangu itu. Jalan kaki. Atau ke Wonogiri. Jarak mungkin 2 bulan kemudian ke Wonogiri, ke Waduk itu jalan kaki. Apa pentingnya? Pentingnya kita istilahnya napaktilas, mencoba menghayati, merenungi bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang berhijrah jalan kaki. Berhijrah jalan kaki, apalagi membayangkan bagaimana perang Badar. Nah, coba lihat. Perang Badar itu di mana tepatnya? Di Bukit Badar. Kalian tahu Bukit Badar di mana? Nggak tahu kan? Ya di Badar. Artinya jarak antara Mekah ke Bukit Badar kurang lebih 130 kilo. Dari Madinah ke Bukit Badar kurang lebih 350 kilo. Berarti Mekah ke Madinah kurang lebih 500 kilo. Makkah ke Badar saya lagi kurang lebih 130. Dari Madinah ke Badar kurang lebih 350 kilo. Mari kita bayangkan. Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa jumlahnya? Saat perang Badar itu 300 orang katakanlah. Berapa unta yang digunakan? Hanya kuda dan unta 30 ekor. Berarti rata-rata kalau ditumpangi 1 ekor kuda 10 orang. Mungkin enggak? Enggak, berarti gantian. Ada yang jalan kaki kan? Kalau dari Mekah, ini orang Quraisy, dari Mekah ke Badar, ke Bukit Badar, jaraknya lebih dekat 130 kilo. Mereka tidak ada satupun yang jalan kaki. Ini untuk menghayati berjalan kaki kurang lebih 300 kilo. Saya pernah jalan kaki tadi, saya tanya dari Solo ke Tawangmangu berapa kilo, Ustaz? Ada 40 ya? Katalah 45 kilo, 40 kilo semalam. Kesel nggak?
kira-kira santri jalan kaki dari Solo sampai Tawangmangu, jalan kaki sampainya jam 5 atau setengah 5 pas sholat subuh. Wudhu itu sampai kayak jurus apa itu, pemabuk, lo ngantuk kok. Ya, bahkan saking capeknya di jalan itu lari duluan. Terus kan sepi dulu tuh, nggak kayak sekarang, sepi. Tidur dulu lumayan 10 menit tidur. Tahu tuh ada mobil tet, wah, masya Allah, lari lagi. Begitu sampai di masjid yang di kota Tawangmangu itu, ada masjid dekat terminal itu, di situ. Sholat subuh, habis sholat subuh, biasanya apa? Habis sholat subuh biasanya apa kalian di sini? Baca Quran. Ngantuk nggak? Nggak ngantuk. Alhamdulillah. Kalau ini habis jalan kaki, capek lagi. Habis sholatnya aja. Begitu assalamualaikum langsung nggak ada yang wiridan, terus bruk, wah, nggak kebagian masjid di luar, pokoknya tidur langsung. Kira-kira nyenyak tidurnya enggak, nyunyak sekali. Enak sekali, tidak ada kenikmatan tidur kecuali habis jalan kaki yang jauh. Betul, kalau nggak percaya Ustaz, sekali bawa Ustaz. Iya, jalan kaki jauh. 5 kilo, ya cobaan dulu 5 kilo, terus bulan depan 10 kilo, bulan depan lagi 30 kilo. Karena saya pernah lihat santri dari Iskariman balik, bukan ke Tawangmangu, ke Solo jalan kakinya. Saya lihat itu ada benderanya pas lewat kampung saya Ustaz. Oh Iskariman tuh jalan kaki. Ya wadahnya itu Masya Allah. Nikmat tidur. Coba, saking nikmat tidur, dibangunkan oleh ustadznya sarapan pagi oleh ustadz, diberikan sengaja nasinya enggak, nasinya sekepal ini, istilah orang Solo nasi apa? Nasi kucing. Masya Allah. Oleh teman, ya kul awalan, kul awalan. Pilih makan, pilih tidur. Wah, nggak peduli. Nggak ada yang makan. Allah ya Karim. Kalau saat itu, zaman sekarang ada yang kamera HP, mungkin dikamerakan bagus itu, asik sekali. Cuma saat itu nggak ada yang punya HP, belum ada zat HP. Ya ada sih kamera aja, kamera yang jadul begitu, zaman sekarang begitu. Masya Allah, indahnya, capek itu. Itu baru jarak 40 kilo. Mau saya bagaimana sahabat radhiyallahu anhum jalan dari Madinah ke Badar yang jaraknya 330 kilo. Capek enggak? Masya Allah. Dan bukan untuk piknik. Untuk apa? Perang. Maka inilah sekarang, kalau tidak karena iman menghujam dalam hati para sahabat, tidak akan berangkat. Capek. Jauh lagi. Jalan kaki lagi. Mau perang lagi. Maka untuk mempertahankan iman, nyawa pun dikorbankan. Itulah pentingnya iman yang benar. Hajaru innalina amanu wa hajaru wa jahadu. Berjihad. Apa jihad itu artinya? Jihad itu artinya secara bahasa al-jihadu al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu artinya kesulitan. Jadi orang yang berjihad siap menerima kesulitan. Harus sulit. Kenapa? Kok rela? Kok indah? Kok mau melaluinya? Mau melaksanakannya? Mau menggapainya? Kenapa? Karena di ujung ayat di surat Al-Taubah ayat 20 tadi, ulaika a'dhamu
darajatan indallah. Mereka itulah derajat yang paling mulia di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Ada lagi kata Allah di ayat berikutnya. Bagi mereka adalah ulaika a'dhamu darajatan indallah wa ulaikamul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bijannatin. Allah memberi kabar gembira bagi mereka itu dengan surga yang penuh kenikmatan selama-lamanya di surga itu. Maka anak-anak sekalian, orang beriman itu yakin adanya surga Allah, apapun resikonya untuk menggapai surganya Allah dihadapi, sekalipun mati. Kenapa? Tidak apa-apa. Mati berapa kali? Sekali tok mati itu. Yang mati apanya? Jasadnya kan. Maka lihat orang-orang berjihad itu, tidak masalah mukanya. Maka orang beriman tak perlu peduli dengan mukanya. Wah, dipelihara, dikasih masker begitu. Kok orang beriman bukan tidak boleh, tapi hidup kok ngurusi muka aja. Beli luluran ya. Ada yang suka begitu. Kalau orang begitu ganti uangnya, nggak usah bentuk itu, nggak usah ngurusi begitu. Luruskan dulu iman yang benar itu, tekad yang benar itu. Supaya apa? Supaya kita mengutamakan iman pada Allah. Luruskan iman itu. Harta yang ada gunakan untuk menguatkan iman. Maka kalian oleh orang tua kalian dikirim belajar di Pondok Salman ini, saya yakin adalah untuk membina iman. Dengan bagaimana? Dengan cara menghafal Al-Quran. Dihafal Al-Quran, bukan hanya dihafal, berikutnya tujuannya apa? Kalian supaya menjadi pembela Al-Quran, punya akidah yang kuat, keimanan yang kuat, yang menghijam, sehingga nanti di akhirat di antara fadilah orang yang Masya Allah, fadilah orang yang hafal Al-Quran, baik hafal 30 juz, 1 juz pun, 2 juz pun, yang penting hafal dan mengamalkannya, memperjuangkannya. Itulah nanti yang akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Itu orang yang memperjuangkan hafal dan memperjuangkan Al-Quran. Di akhirat nanti kata Rasulullah akan memberikan apa tadi? Mahkota kepada kedua orang tuanya. Itu keutamaannya. Coba bayangkan, saya sebutkan satu fadilah orang yang alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Oh, jam 10. 10 kurang berempat. Ini kurang 10 menit. Udah lewat berarti. Oh iya. Masya Allah, semangat saya. Kayaknya baru 5 menit saya bicara. Saya enggak kesel sih, karena berdiri. Kalian kesel enggak? Kesel. Kalau gitu maaf, ayo berdiri dulu. Gum, berdiri. Duduk berdiri. Saya duduk. Ayo berdiri. Berdiri. Silakan gerakan. Iya. Maaf. Bisa kan ini menghadap, balik kanan, gerak. Balik kanan. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri. Loh kok kebalik? Ada yang kebalik. Semua memegang pundak temannya. Ya, pijit-pijit. Dipijiti. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9, 10 sudah. Sekarang gantian, hadap kanan, balik kanan, gerak. Pijiti. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Nah, menghadap ke saya sekarang semuanya. Iya. Ini nampaknya harus istirahat dulu. Alhamdulillah. Nanti lanjut lagi ya. Jam berapa lanjut? 6.10. Jadi 10 menit istirahat. Saya potong dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.